penonton setia Popstore TV yang mungkin kaget nih karena begitu buka YouTube bukan Koyus sebagai host di program Popstore Chart ini gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wengki Wiradi. Kebetulan saya diminta oleh Koyus dan produser saya ini, Haris, untuk jadi host di program Popstore Chart ini gitu ya. Nah, sebelum kita berbincang dengan tamu yang datang hari ini gitu ya, mungkin penonton Popstore TV ada yang penasaran gitu, apa sih Popstore Chart gitu ya. Jadi Popstore Chart merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Popstore TV untuk ngulik lagu-lagu favorit para musisi gitu ya. Kali ini ada 5 lagu favorit dari seorang musisi yang nanti akan kita tanya-tanya gitu ya, soal 5 lagu favorit dia gitu, apa aja gitu ya. Nah, penasaran 5 lagu apa aja yang akan kita obrolin hari ini gitu ya. Sekarang saya udah kedatangan Aurin dari Invicta. Halo Aurin. Halo. Kita Gimana nih? bahas musik ya? Bahas musik. Tapi di luar metal. Boleh dari luar metal, boleh. Kalau mau bahas dangdut, mau bahas koplo juga boleh gitu. Tapi sebelum saya mau nanya-nanya soal 5 lagu favorit Aurin gitu ya, pengen diceritain dong sekarang kesibukannya Aurin apa aja gitu. Dan Selain jadi ibu rumah tangga ya. baru mau ngomong gitu. Jadi ibu rumah tangga yang baik dan solehot. Jadi emak dari 1 anak bulu. Oke. Ya. Terus apa lagi ya? Sisanya ngonten, terus collab sama beberapa brand, bantu brand teman-teman juga. Terus emang mau ngejalanin brand juga dengan suami. Insya Allah ya waktu dekat bakal launching sama ya udah sama band juga. Boleh di-spill nggak brandnya apa gitu? Brandnya Atau mungkin buat promo nih buat penonton Popstore TV ya, gitu. siapa tahu mau belanja kan. Core Club. Apa? Core Club. Core Club. Ya, Core Oke. Club Alliance. Nah, mungkin di next episode Core Club bisa ada di sini ya. Boleh. Buat jadi Siapa tahu sponsornya. kan ya. Oke. Nah, itu tadi kan ngomongin soal konten-konten gitu ya. Nah, Ya. itu biasanya bikin konten kayak gimana sih Aurin gitu? Banyak kalau Konten suami istri nggak biasanya kan sekarang lagi rame ya. Ya. Kalau di IG gitu masak bareng. konten Kebetulan kita berdua kan ya terkenalnya tukang jojorowo kan gitu ya. Dua-duanya vokalis ya. Ya lebih kayak maksudnya latihannya gimana sih? Terus kayak kemarin ngebahas nanya-nanya kalau di rumah tuh playlistnya sharing nggak? Biasa ngobrolin lagunya pasti sharing. Terus kayak kemarin aku nge-share video sebelum perform kan kayak prepare-nya di pinggir panggung kayak gimana. Oke. Lebih konten-konten kayak gitu sih. Terus kalau teman kayak ini dong bantuin buatin konten ya, entah story atau reels ataupun aku buat kayak ya video-video pendek atau photoshoot gitu Oh, berarti sekalian. nerima endorse juga. Iya. Nah, ini IG-nya apa nih mungkin nanti kalau ada yang mau. AURGN Kahkasyan. Oke. AURGN Kahkasyan. Nah, sebenarnya saya tuh pengen nanya gitu ya, kalau misalnya suami istri dua-duanya musisi gitu, Iya. apalagi dua-duanya sama-sama vokalis gitu ya. Sebenarnya teh yang diomongin di rumah selalu soal musik, apa ada nggak sih hal lain yang diomongin selain musik gitu? Ada Biasanya ngomongin apa? kucing. Oh, Anggi juga suka Ya, kucing. kita berdua suka banget kucing. Oke. Benar-benar. Jadi reels kita tuh ekspornya nggak jauh dari musik, kucing, makanan. Nah, makanan. Sama paling motor. Motoran. Oh, oke. Kita berdua kan seneng motoran lah gitu. Seneng di otomotif lah gitu, terutama Oke. motor gitu kan. Dia seneng 2 tak, kalau aku sih seneng motor gede gitu kan ya. Terus kalau customan apa, terus aku ngeliatin beb lihat keren gini gitu. Nah, lebih kayak gitu sih. Misalnya kucing yang lucu-lucu ngelewat ya udah. Suka nge-share satu-satu pak kirim-kirim kucing gitu. Kirim-kirim kucing. Oh, Iya, ini si video-video. si videonya gitu. Video-video kucing kan banyak banget Banyak bodor-bodornya, banget. kelakuannya teh, terus mukanya teh kayak inosen deh. Iya, jadi yang arah-arahnya teh ya aku dikirim gitu yang lucu-lucu. Ya udah we sharing gitu. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin musik gitu ya, tadi kan ngomongin kucing, ngomongin motor segala macam gitu. Kalau ngomongin musik, pernah ada ini nggak sih satu masa gitu ya sama suami gitu ya? Ya. Ternyata kamu ngegapin, kan suami vokalis metal juga ya? Oke. Pernah nggak sih ngegapin suami ternyata, suami aku ternyata dengerin lagu
Melayu gitu atau dengerin lagu pop pernah nggak sih? Pernah. Nah itu bocorin aja di sini nih. Jadi waktu lagi di mobil mau ngopi di daerah atas, terus di jalan kan macet. Terus dia tiba-tiba milih lagu, kira aku tuh ya mau ya band lah gitu ya, udah biasa gitu. Lagi nyantai, terus tiba-tiba nyetelnya ini Malaysiaan. Nah itu perlu dicatat ya, ternyata Anggi Repents to Pet suka lagu Malaysia. Apal semua, aku sampai Tuhan. Tapi bagus. Yang Bagus. ikhlasnya hati gitu kali ya. Nggak tahu. Dia yang hafal. Ya Kang Anggi betul ya yang itu. Dia hafal banget. Sundaan udah jelas gitu Ya, ya. ya. Malaysiaan dia banyak pisan gitu yang Oke, hafal. oke. Nah tapi kan itu Kang Anggi gitu ya. Nah kalau Aurin sendiri gitu ya, kita masuk ke fase ngomongin musik nih. Oke. Gimana? Kalau Aurin sendiri gitu ya, ada nggak sih lagu-lagu kan orang kenal Aurin tuh sebagai vokalis metal gitu ya, pasti mikirnya, oh karena vokalis metal, pasti dengerin atau di playlistnya lagu-lagu metal gitu. Ya. Tapi apakah itu 100% bener nggak? Sebelum dengerin metal banyak sih aku dengerinnya hip hop, R&B, terus orkestra, terus kayak opera-opera gitu, lagu-lagu gitu. Soalnya kan sebelum, mungkin buat teman-teman yang udah sebagian tahu kan, aku nyeritain nih di beberapa podcast. Jadi sebelum mengenal metal, emang aku mainnya piano. Oke. Instrumen piano dulu. Nah, Itu tapi dulu sekolah musik belajar piano ya, les atau gimana? dilesin. Oke. Terus dilesin dari, kan aku minta drum, nggak dibolehin. Gandeng, betul. Gandeng, sebenarnya jika lelaki. Terus udah gitu, biar ada feminim ini kan dilesin piano. Dilesin piano itu kelas 4 SD. Klasik berarti ya kalau piano mah gitu. Piano klasik, pakai grand piano gitu loh. Oke. Terus udah gitu orkestra kayak kalau di Bandung tuh seringnya di Unpad Jatinangor iya, di Unpad Pajajaran juga suka. Yang paling jauh tuh waktu itu aku orkestra di Surabaya. Aku lupa nama tempatnya soalnya itu kan waktu aku SD. Pokoknya di Surabaya dan kebetulan orkestra itu teh langsung manggil si musisi pianonya langsung dari Prancis, dari Itali. Oke. Jadi kita lomba di situ, anak kecil semua seumuran aku waktu itu sekitar 9-10 tahun. Oke. 10 tahun terus kayak oke, semua peserta mainin lagunya, bawain lagu apa. Terus lagi itu dikasih listen course kayak nih cara mainnya gini loh. Oke. Dari cara lentikan jarinya, gimana kamu ngehayatin badan ngeflow waktu main piano kan beda ya. Beda. Orang yang cuman gini sama- benar nggak? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5. Benar. Kayak gitu, jadi emang ada tekniknya kan, nggak sembarang pencet gitu. Oke. Ada fingeringnya juga gitu Oke. kan. Sampai kayak kamu ngeflow bodinya juga gimana, ngikutin tempo, terus mainin pedalnya juga kan itu Terus beda-beda. tools piano mah kan beda sama keyboard ya, lebih berat gitu. Lebih berat. Terus nggak boleh ada kuku. Oh, Nggak boleh oke. ada kuku. Kalau kuku panjang kan ini nyangkut. Suka iya. nyangkut gitu. Terus apa ya? Terus ya harus bisa baca notasi balok sih. Partitur ya. Kayak gitu. Terus dari situ ya jadi di luar metal aku banyak sih sebenarnya dengerinnya. Nah, mungkin ada penonton Popstore TV di rumah gitu yang penasaran sebenarnya Aurin gitu ya. Selain metal dengerin lagu apa aja, mungkin kita nanti akan kerucutkan di 5 lagu favorit Aurin. Lagu yang pertama nih, Aurin, bisa sebutin nggak? Yang punya memori cukup membekas gitu ya di hidup Aurin dari berbagai fase gitu ya, fase ABG, fase dewasa, sama sekarang fase ibu-ibu. Masih ibu? Masih ibu, Belum punya. ibu-ibu, Ya, masih ibu. Oke, yang pertama tuh best hits 2000-an tuh banyak ya. 2000-an ya. Let's say ini Britney Spears aja. Britney Spears dulu zaman-zaman boy band juga ya. Iya. Tapi boy bandnya kalau 2000-an mah bukan K-pop kayak gitu ya, dari Beda. boy band Amerika ya. Iya, gitu. banyaknya Amerika, Westlife, Backstreet Boy kayak gitu-gitu ya. Best 2000 tuh kenapa aku suka? Soalnya jadi zaman aku SD, itu pulang sekolah, terus malam tuh kan gabut ya. Terus zaman dulu kan anak kecil belum megang HP. Jadi otomatis kayak mainin yang ada di situ. Entah ngegambar, entah kertas diapain gitu ya. Terus satu ruangan sama mama tuh, mama nyetelnya best hits 2000-an, R&B, Jadi ada hip-hop. pengaruh dari mama juga Iya, pastinya ya. terus Britney Spears, siapapun itulah musisi-musisi tahun itu. Oke. Terus ya aku jadi karena mama sering nyetel itu,
jadi hafal sampai sekarang gitu. Entah mama nyetel di radio atau beli semua DVD-nya gitu yang Oh, iya. song listnya banyak itu kan. VCD mungkin ya waktu itu. VCD, DVD. VCD, DVD. Zaman kaset juga mama banyak gitu. Karaokean juga ya, VCD karaoke Iya. gitu. Jadi lagu-lagu itu tuh dibeli, di play sama mama. Oh, Terus oke. sambil mama kerja, ya udah aku main apa gitu yang ngulik apa. Ya udah di ruangan dengerin itu dan itu tuh ya berlangsung bertahun-tahun ya. Jadi sampai sekarang pun best hits 2000-an tuh atau yang kebayang gak sih ya lagu-lagu itu tuh bisa disebut golden era. Ya betul. Soalnya gampang diingat sampai sekarang. Dari pemilihan notasinya, pemilihan aransemen musiknya juga nggak ribet gitu ya, Iya. jadi gampang nempel gitu ya. Gampang diingat semua kalangan gitu menurut Betul, aku. betul. Sampai sekarang pun kan ya anak zaman sekarang juga anak zaman sekarang emang lu tahun berapa sih? Maksudnya, Kesannya kita tua banget gitu. Maksudnya anak Gen Z ke bawah juga udah Tahu gitu ya. tahu. Ya, betul. Karena emang lagunya seenak itu gitu. Iya. Gampang diingat. Ya. Nah kalau untuk anak zaman sekarang mungkin kalau dengerin hits 2000 tuh kan buat mereka lebih ke apa ya, kayak harta karun gitu ya, kayak Ya. misalnya mereka ngulik-ngulik gitu sampai digging sampai jauh sama umur Yes. mereka gitu ya. Yes. Tapi buat kita yang ngalamin tahun itu gitu ya, pas dengerin lagu-lagu tahun 2000-an gitu kayak si memorinya teh kebayang gitu ya, kayak Ya. misalnya oh dengerin lagu Britney Spears teh, oh ini waktu aku di rumah sama mama Iya, dengerin itu iya. teh si suasananya teh langsung Ya, kebayang, benar nggak betul, sih? betul. Ah. Terus entah kenapa baru ngelewat dikit tuh kayak langsung nyanyi, kayak tet 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 tet, oops I did it again. Kurangnya apal. I gave you your heart. Nah, iya kan? Iya, iya. Terus toxic. Toxic. I'm addicted to you. Na 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 na. Terus apa ya? Banyak lah pokoknya. Gitu. Jadi Yang video klipnya di pesawatnya itu. Iya. Britney Spears Iya. jadi pramugari. Iya. Apal banget. Nah, orang apalnya. Apa misal itu tapi epic loh, maksudnya ikonik gitu. Iya. Ikonik zaman Iya, sekarang iya. kan belum tentu orang bisa nggak ikonik itu. Ya, ikonik tuh bukan dari musik atau lagunya aja Iya. ya, tapi video klipnya juga masih kebayang masih gitu ya. nempel gitu Masih sampai nempel. sekarang. Oke. Gitu. Setuju. Nah setelah lagu-lagu hits 2000-an gitu ya, Yep. ada lagi nggak, Aurin, lagu kedua nih? Eh, semua lagu Avenged. Avenged Sevenfold, Kalau ya. yang kencang mah udah pasti ya aku suka. Ya maksudnya bener-bener semua sampai yang slow-slownya. Kenapa suka semua lagu Avenged yang zaman dulu tuh let's say di tahun zaman warnet itu tahun berapa sih? Ya 2006 2007 lah ya. 2007 ya. Soalnya saya ingat SMA lah itu teh waktu zaman-zaman Avenged Sevenfold. 2007 oke. Ah. Sampai 2000 sekitar 2013. Zaman ngewarnet, pokoknya kalau aku pulang sekolah itu masih siang, belum terlalu sore. Bahkan sore pun jam 3 aku pasti sempetin ke warnet sampai maghrib. Oke. Sampai maghrib pokoknya ke warnet aja. Iya. Kan nggak pulang malam, Iya, belum iya. maghrib. Ke warnet nyetelnya Avenged, BMTH, terus sambil buka sosial media zaman itu tuh Friendster. Friendster. Ya. Wah, ada yang tahu Friendster nggak nih? Ada yang tahu nggak? Kalaupun nggak, ayo tulis di komen yang pada main. Friendster, Facebook ya. Sebelum Facebook kan Friendster dulu. Friendster dulu. Terus ya dengerin Avenged, kalau nggak BMTH zaman Oke. itu. Jadi Avenged semua didengerin. BMTH juga yang zaman-zaman album-album tahun-tahun itu. Itu yang udah jadi playlist warnet sih ya kalau misalnya. Iya, selalu ngomongin ada. soal Avenged Di Winamp Sevenfold gitu. selalu ada. Selalu ada Ya. gitu. Sambil buka-buka Facebook ternyata oh yang ada gebetan nih. Damn. Mau di add kumaha gengsi. Tadi bisi kaduhung. Bisi kaduhung. bentar. Jadi itu sambil main ini apa sosmed gitu ya dulu Facebook atau Friendster gitu. Iya. Sambil dengerin dari si AA warnetnya ya biasanya. Ya. Gitu, Kalau nggak gitu. nge-searching di YouTube aku. Iya, Jadi iya. emang aku explore semua gitu Iya, kan. iya, Zaman YouTube baru rame juga kan itu kan tahun-tahun itu. Ya udah buka salah satunya Avenged aku liatin Atau satu-satu. ngalamin kayak gini nggak Aurin dulu Gimana, kan? Kalau dulu kan mungkin streaming di rumah tuh nggak umum ya. Kalau sekarang mah kan internet semakin murah, Ya. semakin cepat gitu. Kalau Gampang dulu lah gampang pokoknya, gitu. Kalau dulu mungkin nitip
sabaraha laguan gitu Ya. misalnya. Nggak itu Pi aku mah. Tapi dulu aku gitu. ke si AA warnetnya entah itu lagu atau film gitu ya. Aku nitipin flash disk aja gitu ke si Oh biar dikopiin ya. dari kopiin, jadi bisa didengar lagi di rumah karena kan di rumah mungkin akses internetnya Iya. belum kayak sekarang ya. Ya. Biasanya dari kakak kelas dulu aku. Oh, oke. Jadi lagu-lagu yes, tapi ya itu kalau copy paste banyaknya lagu-lagu udah masuk ke ranah metal. Oh, Mulai oke, dari oke. NoFX, terus Cradle, Lamb of God, itu udah minta ngopiin ke teman-teman atau kakak kelas lah gitu. Oke, oke. Nah itu kalau misalnya ngomongin Avenged Sevenfold mah memang lagu warnet banget gitu, apalagi kalau Anak warnet. anak warnet gitu, apalagi kalau misalnya ngomongin lagu Dear God gitu. Ya misalnya. Allah udah mau bisa poho. Yuk anak warnet mana suaranya? Itu mah pasti anak warnet Ih gitu. kemarin aja waktu live MSJ kan aku datang ya sama Pi. Terus aku yakin itu seangkatan warnet zaman itu gitu. Soalnya mereka lebih hafal lagu Avenged yang album-album itu. Iya. Kan ada lagu-lagunya yang baru tuh sekitar bawain 5 lagu lah kalau nggak salah ya. Itu lagu-lagunya yang baru. Tapi yang hafal tuh cuman beberapa orang. Jadi emang lebih hafalnya lagu-lagu yang zaman-zaman warnet Lebih gitu. ke nostalgia. sih Iya, menurut gue. nostalgia banget, parah. Waktu di live gitu ya, anjrit, gak nyangka zaman sekolah ya maksudnya dengerin di warnet bisa nonton live gitu dan sekeren itu gitu. Dan itu tuh pasti lagi langsung kebayang gitu ya kayak tadi dengerin Yes 2000-an gitu Iya. ketika nonton Avenged Sevenfold gitu ya. Wah, inget cerita orang masih di warnet. Iya, tapi bener zaman warnet, anak-anak warnet banget lah pokoknya teh. Langsung kebayang gitu ya Langsung kebayang. si suasana di warnetnya Iya. kayak gimana Iya. gitu. Terus dulu mah kan bisa sambil pesen Indomie juga biasanya. Flashback orang karena naonnya itu dah waktu itu itu dah. Sampai Lagi bela-bela ngapainnya. di warnet. Kalau Iya. sekarang mah kan mungkin orang ya udah bisa di rumah masing-masing ya kalau mau buka sosmed atau Yap. mau internetan karena ya balik lagi tadi ya. Internet juga udah murah, udah cepet gitu nggak kayak dulu mah. Di warnet aja mah kadang-kadang suka masih loading lama gitu kan. Iya, nungguin weh. Nungguin. Bari pulang. Tapi nyantai gitu. Iya, Tapi nyantai gitu. Dah dulu mah apa tuh sekolah mah nggak ada beban apa-apa. Ya, coba kalau sekarang buffering dikit udah langsung Baper. komplain. Iya. Sekarang mah jadi kalau ada yang lemotnya aneh gitu dulu Ya. mah, dah emang gitu kayak anak. Iya. Oke. Tadi lagu berapa tadi tuh? 2 ya? Lagu kedua. Nah lagu ketiga apa? Yang ketiga ada Spice Girl. Wah, Spice Viva Girl. forever, I'll be waiting, Oke. everlasting. Sama ini kalau Spice Girl tuh yang saya inget tuh apa? Siapa? Apa judulnya? If you gonna be my lover, Na 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 na. friendship never Forever. end. Nah, itu pasti tahu aja. Nah, orang Arabnya lagu-lagu itu. Ya halus kan? Berarti explore kabeh dong. Explore semua lagunya gitu. Aku Bagus kurang banget. metal gitu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Malah gue yang harus lebih explore gitu. Oke. Gitu. Oke, itu kenapa suka lagu itu? Soalnya waktu mau graduation SMA, diminta itu aku berempat sama teman-teman aku buat jadi perform di graduation di angkatan aku. Terus kayak bawain sekitar 4 lagu, 4-5 lagu. Dari Spice Girl semua? Nggak cuma enggak. Spice Girl. Spice Girl yang tadi ya Viva Forever. Sama satu lagi ini Andrea Bocelli. Judulnya apa sih? Bentar. Oh, Time to Say Goodbye. Na, 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 na. Iya, Time to Say Goodbye. Judulnya itu. Iya, Time to Say Goodbye. Itu disuruh itu teh karena jadi guru paling senior, aku ingat banget. Guru paling senior di SMA kan itunya kayak karakter, coba kamu nyanyi, itu tuh berempat, si A, B, C, terus aku. Si A didengerin, suaranya gini, masuknya berarti ini. Si B apa, si C apa, termasuk aku kayak, coba kamu nyanyi apa, biasa weh. Waktu nyanyi, coba kamu kuat nggak? Harusnya kamu kuat dengan pita suara kamu gitu. Bawain lagu Andrea Bocelli, Time to oke. Say Goodbye. Cuman aku di situ apa ya? Sieun teh lagunya tinggi cuy. Nada-nadanya kalau didengerin di YouTube juga seriusannya maksudnya tinggi pisan. Iya. Jadi emang suruh coba, kamu coba dulu. Nanti kamu udah coba, udah uli, nyanyi lagi depan saya. Ternyata bisa. Terjadi terjadi ujung-ujungnya mah terjadi gitu. Oke, tapi ngomongin Spice Girl tuh kan kalau zaman dulu mungkin kalau apalagi anak cewek gitu ya Ya. suka
wah aku mah pengen kayak Victoria Beckham gitu. Kan itu kan ada beberapa orang kan personilnya gitu ya. Nah dulu Theorin lebih mengidolakan siapa nih? Di Spice Girl? Di Spice Girl. Aku jujur nggak ngikutin banget ya, maksudnya kayak ngepoin satu-satu. Tapi menurut aku mereka emang sekeren itu ya, dengan skill mereka nyanyi, terus emang masing-masing personilnya punya apa ya, ikoniknya gitu. Ya. Kayak si ini cantiknya dalam apa, si ini apa. Dari suara pun sama. Jadi semuanya apa dapat spotlight gitu ya? Dapat Nggak spotlight. cuman satu orang. Seimbang gitu. Oke. Karena karakternya memang kuat-kuat gitu. Ya. Oke, terus ada cerita menarik apa lagi nih soal lagu ini gitu? Terus yang tadi Spice Girl itu paling, yang Andrea Bocelli itu ya itu karena disuruh. Terus ketika aku tanya kayak mama siapapun tahu nggak lagunya Andrea Bocelli yang Time to Say Goodbye, emang orang-orang angkatan itu juga udah pasti siapa sih yang nggak tahu gitu Andrea Bocelli dan lagu itu gitu yang hitsnya. Jadi waktu aku diminta bawain tuh antara satu kebanggaan tapi sisi lain juga anjir ini tanggung jawabnya berat gitu. Soalnya lagunya susah gitu. Tapi makin kesini sampai hari ini aku jadi ngenang lagu itu, jadi tahu lagu itu gitu. Balik lagi ya, pas dengerin lagu itu langsung kebayang gitu ya. Kebayang itu. Terus Zaman dulunya. benang merahnya mungkin karena aku tadi main piano tadi kan dari orkestraan, terus aku suka lagu-lagu opera, lagu klasik. Lagu klasik lah ya. Ya, jadi waktu dikasih saran lagu Andrea Bocelli Time to Say Goodbye pun aku masih nerima gitu. Oke. Nah, lagu selanjutnya, Theorin. Yang terakhir, aku tuh di luar metal suka dengerin lagu-lagu EDM, Afro dan House. Oke. Salah satunya Disclosure. Yang kekinian lah ya. Yang kekinian. House. Dari tadi kita ngomongin soal lagu 2000-an, lagu Spice Girl segala macam. Sekarang kita ngomongin yang kekinian. Iya, yang modern banget tuh Disclosure lah. Let's say Disclosure. Waktu itu kemarin tahun berapa ya? Setahun yang lalu kalau nggak salah dia ke Bali. Tapi aku nggak nonton karena tiketnya lumayan. Belum ke Balinya gitu kan ya. Belum kerejekian aja ke sana. Tapi aku seneng banget Disclosure. Kenapa? Karena Disclosure tuh dari pertama aku kuliah itu tahun 2015 kan zaman ngekos tuh maksudnya kamar kanan kiri terus udah gitu aku kan nugas tuh nyari lagu yang vibes-nya bikin semangat, nggak bikin ngantuk, tapi nggak gandeng juga gitu. Kalau lagu metal kan bisa gandeng ya kanan kiri malam-malam gitu ya. Jadi aku mikir kayak nyetel lagu apa ya. Nah menurut aku lagu house tuh cocok di style di kosan pada kala itu zaman itu. Jadi bikin semangat, tapi nggak terlalu gandeng ke tetangga gitu, nggak begitu bikin berisik gitu ke tetangga. Disclosure lah aku yang paling suka gitu. Jadi dugem sendirian dong kalau dugem gitu sendiri, bari joget-jogetan gitu. Tapi itu langsung kebayang kayak anjir di kosan ini terus nyetel di laptop, di YouTube, Disclosure semua playlistnya gitu full album, aku setel semua. Kerasa vibe-nya gitu. Sampai sekarang pun masih ingat kalau di setel apa. Jir, zaman ngekos, nugas sampai subuh, setel Disclosure, kebayang weh vibe-nya gitu beda. Gitu. Nah, itu mungkin tips juga dari Aurin gitu ya. Kalau mau dugem juga bisa sendirian. Bisa. Saya sering gitu. Di rumah sambil ngepel, nyapu, dugem weh sorangan. Pada jogetan gitu. Tapi nuning itu rada-rada. Asik weh sorangan weh. Asik sorangan. Gitu. Nah tapi kalau tadi tuh ada apa aja nih boleh diulangin lagi nih Aurin. Yang pertama Best Hit 2000 salah satunya Britney Spears. Kedua Avenged Sevenfold. Terus Spice Girl. Andrea Bocelli. Time to Say Goodbye. And the last is Disclosure. Nah mungkin buat penonton di buat ngomongin musik kurang lengkap deh kayaknya ya kalau misalnya nggak uhat ya sambil ngopi uhat. Nah, go terus. Ini nih ada satu tebak-tebakan nih. Apa bedanya ini sama produser saya? Tahu nggak? Nggak. Kalau ini kan uhat alias tahu. Kalau dia unggal hajat aya. Pokoknya aya prasmanan aya weh. Pokoknya makan gratis pasti aya. Unggal hajat aya.
Ulah absen gitu aja. Pasti kan dengerin sambil nostalgia gitu ya. Ya. Sambil makan tahu. Tahu. Boleh dimakan ya mungkin ya. Gas, Izin guys. dimakan ya. Thank you. Nah, dari kita Tahu Go. ada ini nih sponsor dari Tahu Go. Kenapa Tahu Go? Ya karena hidup itu kan harus jalan, go. Mas go. Mas go on. Cek si teh. Kudu go weh. Cek si teh asan teu. Kudu go weh. Kudu go we heula. Go weh. Misalnya bisa ieu teh bisa we heula gitu, go we heula. Go weh heula. Kayak saya kesini sama dia diminta kepala rugunya bari ngomong. Dah. Sama dia diminta weng podcast go we lah gitu. Masalah di sininya mau ngacapruk mau Go weh heula. go we lah gitu ya. Jadi tahu go. Jadi Tahu Go. Bari tahu, dahar tahu, bari kudu go. Tapi ini ada yang aneh sama tahu ini. Apa tuh? Kenapa mereka diam aja padahal mereka Mereka tahu. Kenapa kamu diam aja padahal kamu tahu? Siap. Siap. Oke. Kalau saya teh pernah kepikiran bikin produk tempe ya. Tapi mereknya andai dia tahu. Bisa. Jadi setiap keliling teh Minum lagi. nah kalau batuk itu cocoknya minum kopi. Liong Bulan. Ada yang kopi guys. Nah, gitu ya. Nanti kalau mungkin bisa disimak nanti kalau saya mau bikin produk tempe, mau saya kasih nama andai dia tahu. Boleh, ditunggu. Andai dia tahu. Ditunggu. Ya oke. Nah tapi selain ngomongin soal 5 lagu tadi gitu ya, pengen bonus deh dari Teorin gitu ya. Sekarang ngomongin 5 lagu metalnya deh di spill gitu ya. Mungkin ada favorit banget gitu yang 5 lagu metal. Pendek-pendek aja. Imminence. Judul lagunya? The Black. The Black. Nice. Terus Sleep Token. Caramel. Sleep Token. Token. Token listrik kata apa? Token listrik. Sleep Token. Caramel. Terus apa ya? Ini Brand of Sacrifice. Brand of Sacrifice. Judulnya Eclipse. Oke. Keempat. Terus ini Igor. ADHD. Ya. Oke. And the last is tunggu aku ingat dulu. Fuck. Ini berat. BRAT. Oh BRAT. Berat. Itu judulnya Pain Tapi nggak Chain. bread kan? Ngabret atau apa? Musiknya nggak bread. Musiknya ngabret. Berat ya Pak, BRAT pokoknya Pak. Vokalisnya cewek itu. Cewek, oke. Judulnya Pain Chain. Pain Chain. Pain Chain. Oke. Nah, mungkin untuk penonton di Popstar TV gitu ya, selain 5 lagu yang tadi, yang Britney Spears dan lain-lainnya, mungkin bisa di googling juga ya, atau dicari juga gitu ya, lagu-lagu yang tadi disebutin. Mungkin Buat nambah playlist gitu. Jadi playlistnya beragam gitu ya. Enak Iyalah. semua. Ada yang kerasnya ada, yang mellownya ada Iyalah. gitu. Ada. Dah kita juga meskipun misalnya suka metal dah beneran liar sebenarnya lamun Ya. misalnya tiap hari gorowokan gitu. Lebih kayak aduh rada lawan saeutik yuk. Gitu. Kedeng we gitu. Tapi kalau temen saya mah beda lagi nih. Nah. Dia lagi dengerin lagu Slipknot. Dia teh nu laun atuh. Dia launan volume. Lagu nama. Tersalah sih. Lagu nama Angger Slipknot. Tersalah sih. Launan saeutik nya sih. Nggak salah sih. Nggak salah saya mungkin ya. Yang Kurang spesifik. Nggak salah sih temennya enggak. Iya bener. Sakieu cenah. Nah, kamu sudah. Nah gitu tadi ya mungkin ya penonton setia Popstar TV 5 lagu plus 5 lagu metal pilihan Aurin gitu yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk penonton setia Popstar TV gitu biar playlistnya lebih berwarna, lebih beragam gitu ya. Yap.
Selain itu mungkin ada yang ingin dipromokan nih Aurin untuk penonton Popstore TV gitu? Apa gitu misalnya sekarang ada planning apa gitu mungkin di dalam waktu terdekat mungkin Invicta juga lagi ada rencana apa gitu silakan mungkin. Oke. Tahun ini 2025 Invicta setelah launching album kemarin di awal tahun 2025 kita lagi ngadain tour terutama Jawa Bali. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya event boleh kontak-kontak kita biar main ke kota kalian. Kemana ngontaknya? Bisa ada di bio, bisa DM aku, DM manajer aku Ugi Baldi, itu manajernya Invicta. Ya. Itu aja sih. Oke. Nanti Pak Produser ini tulis di sini Ya, ya. ditulis di sini. Sama tentunya harus follow Popstore juga dong. Ya, jangan lupa follow guys. Popstore apa IG-nya nih? Nama IG-nya nanti ditaruh. Nanti di sini pokoknya Ya. ada ya. Di follow juga ini Yap. mungkin ada Kopi Tulen. Kopi Tulen Liong Bulan. Tahu ada Go. Tahu Go gitu ya. Go selalu pokoknya Pak. Sama pastinya ini YouTube-nya di subscribe dong. Ya, jangan lupa di subscribe, Like and share. comment, share, dan bunyikan lonceng. Nah kalau misalnya mau komen misalnya ya ada mungkin mau berbagi referensi atau playlist juga boleh di komen juga ya Aurin Yap. ya. Jadi nanti kita bisa Meng bisa saling share Yap. playlist gitu ya. Betul. Soalnya kan kalau zaman dulu mah kan ada istilahnya mixtape ya. Mixtape Ya. tuh jadi kumpulan lagu-lagu, cuman kenapa disebut mixtape tuh karena dia di Campur. tape gitu ya. Ya. Di tape recorder pakai kaset gitu dan campur-campur gitu Betul. di mix gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi referensi juga gitu ya buat yang nonton. Kalau sekarang mah kan bikin playlistnya di Spotify atau Ya. kayak gitu-gitu Bisa ya. collapse. Ah. Kalau sekarang. Kalau sekarang jadi mungkin bisa jadi referensi menarik lah untuk penonton setia Betul. Popstore TV gitu. Ya, ada lagi Aurin yang mau disampaikan? Cukup sepertinya. Biar teman-teman langsung ngepoin playlistnya. Oke, itu dia tadi obrolan sama Aurin gitu ya soal 5 lagu favoritnya yang pastinya punya memori membekas gitu ya sampai kalau bisa dengerin lagi sekarang yang kebayangnya tuh tahun segitu gitu ya. Vibes-nya langsung kerasa. Vibes-nya langsung kerasa gitu ya tahun 2000-an itu kayak gimana gitu. Terus tadi pas acara di sekolah juga Ya. kebayang pas main piano juga oh dulu teh orang teh main piano nah gini Ya. atau pas nyanyi lagu opera kayak gitu-gitu Yap. udah kebayang gitu. Yap. Nah mungkin itu juga bisa jadi referensi ya balik lagi untuk penonton setia Popstore TV. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk Kopi Tulen Liong Bulan, untuk Tahu Go, dan Mohon. tentunya untuk Hallway ya karena sudah menyediakan tempatnya untuk kita podcast hari ini. Sukses terus Kak Aurin Thank you, Kak Wegi. untuk semua rencananya. Siap. Salam buat suami. Siap. Sama- Oke. Sampai ketemu lagi di program Popstore Chart berikutnya. See you. Bye.